Oke, selamat datang di channel Bawah Pohon Sains. Hari ini saya merasa sangat beruntung sekali ya, dan tentu senang karena kita akan berbincang bersama salah satu fisikawan idola saya di Indonesia, yaitu Prof. Andika Ramadan, yang merupakan salah satu dosen fisika teori di Universitas Indonesia. Saya telah mengenal beliau semenjak S1 dulu melalui karya-karya beliau di bidang theoretical physics. Nah, di obrolan kita kali ini, kita akan membahas topik yang ya pasti familiar bagi teman-teman semua ya, yaitu bagaimana sains dan agama itu seringkali dicocok-cocokkan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan yang cukup serius. Apakah cocokologi seperti ini justru berbahaya atau malah bisa berdampak positif gitu? Nah, langsung saja kita mulai. Semoga perbincangan ini bisa jadi bahan renungan sekaligus menambah wawasan kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama ya, saya sedikit penasaran juga nih. Nah, kan di fisika itu di antara banyak cabang fisika ya yang bisa dipilih, seperti misalnya fisika material, fisika medis, ataupun fisika instrumentasi. Kenapa Prof akhirnya memilih fisika teori? Apakah ada momen atau tokoh tertentu yang menginspirasi Prof untuk memilih fisika teori? Oke, terima kasih Bang Win. Mungkin saya perlu menyapa dulu ya Oke, kepada para penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat siang ya kalau di sini. Iya, iya, Tadi terima kasih atas pengenalannya. Saya sudah diperkenalkan saya manggilnya Bang Win aja ya. oke, boleh, boleh. Oh ya, dan iya, ini juga mungkin sebelum saya lanjut agak ada sedikit kafe tadi. Bang Win ini tadi menyapa saya dengan prof. Sebenarnya saya belum profesor. Ya, ini Iya, biar sebagai ini aja kepada para pemirsa nanti iya, agar tidak disalah sangka gitu. Saya iya. mengklaim diri sebagai profesor. Nama saya Andika Satrio Ramadan. Saya seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya adalah seorang dosen dan peneliti di bidang fisika ya, fisika teori, lebih tepatnya lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau mau lebih spesifik lagi, fisikanya itu, fisika teorinya itu tentang teori relativitas umum ya, general relativity ya, dan itu adalah teori yang membahas tentang gravitasi sebagai fenomena kelengkungan geometri ruang waktu. Nah, jadi saya berkecimpung banyak di sana, ya banyak peneliti tentang black hole, lubang hitam, ya dan astrofisika dan sebagainya. Tadi kalau pertanyaannya, kenapa saya memilih fisika teori gitu ya Bang? Iya. Sebenarnya itu mungkin ada hubungannya dengan tadi bidang yang saya geluti ya, relativitas umum ya. Itu sebenarnya bidang yang sudah saya intriguing buat saya sejak saya SMA ya. Maksudnya gini, sejak SMP kita sudah tahu Einstein ya. Lalu juga dipaparkan tentang persamaan Einstein yang terkenal itu EMC kuadrat ya, Mm, yang dihubungkan dengan bom atom ya dan lain sebagainya ya. Itu dalam ranah fisika, teori Einstein itu yang kita kenal dengan relativitas khusus gitu. Setelah saya tahu relativitas khusus ya, saya pengen tahu relativitas umum seperti apa gitu. Nah, cuman di SMA itu, di SMP dan SMA itu kayaknya nggak dibahas, memang tidak dibahas teori relativitas umum Einstein karena terlalu susah. Iya. Dan maksudnya susahnya itu matematikanya itu menggunakan tensor gitu ya, Iya. geometri diferensial dan memang tidak dibahas di fisika. Nah, itu di SMA. Nah, itu justru membuat saya tertantang gitu. Apa sih itu gitu kan, dan ketika saya kuliah dulu di Departemen Fisika di UI ya, tahun 2001 sampai 2005, lalu melanjutkan studi sampai PhD di Tufts University ya di Amerika Serikat. Itu saya mencoba menggeluti bidang itu ya, tentang relativitas umum dan yang membawa saya juga ke kosmologi. Jadi itu relativitas umum itu merupakan salah satu teori yang ya waktu itu ya, dan maksudnya sampai sekarang juga termasuk yang menantang di fisika teori gitu. Jadi menurut saya Mm. kayaknya keren kalau saya bisa tahu itu. Oh iya, Itu. iya. Yang Oke, kedua menarik, juga menarik. fisika teori itu ya ini personal sih, jadi jangan ditiru. Saya itu orangnya agak malas, susah untuk melakukan eksperimen gitu ya, kayaknya mager. Nah, kebetulan fisika teori itu kan tidak melakukan eksperimen. Nah, itu Mm. dulu dulu motivasi saya salah Iya, satunya. iya, iya. Oke. Menarik, menarik sekali ceritanya ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya, fisika teori itu kan bisa dibilang jalur yang tidak banyak peminatnya ya.
Bahkan sering dianggap jalan yang sepi, sunyi, dan kadang gersang ya, karena jarang bersentuhan langsung dengan eksperimen atau aplikasi sehari-hari. Karena dulu saya ingat waktu S1, dulu kan saya ambil fisika teori juga Ya, ya, dan ya, saya juga baca tesisnya Prof. Handika. Saya panggil Prof karena memang saya ya, anggap Prof nggak karena apa-apa. ya, saya sudah menganggap Prof karena otaknya memang sudah setara Prof lah ya. Karena dulu waktu S1 beberapa teman-teman saya juga sering membaca karya-karyanya Prof. Handika ya soal teori relativitas umum yang mungkin di Indonesia orang kedua kalau nggak salah ya menggunakan diferensial geometri. Waduh. Orang pertama yang kita sempat bicarakan sebelumnya ada siapa lagi Hans Hans Ya, ya, almarhum Pak Hans almarhum. Rosbachrik ya, Iya, pembimbing tapi saya waktu itu. iya, Tapi saya nggak tahu tapi ya, saya nggak mengklaim itu saya orang kedua atau enggak, tapi nah, ya sejauh ini yang kita, yang ya, dulu ya, oke. dulu waktu angkatan saya itu yang kita tahu itu dari ini karyanya Pak Prof. Andika. Ya, mungkin yang available di internet gitu ya di Iya Indonesia ya. benar, mungkin Oke, mungkin ya, itu. ya. Jadi yang bisa kita akses itu. Nah, Ya, kita oke, kenal oke. Prof dari situ tuh. Dan juga beberapa video populer yang menjelaskan tentang gelombang gravitasi kan, terus Ya, ya, persamaan saya medan masih ingat. Einstein. Itu Ya. menarik sekali bagi kami dulu waktu ini. Jadi kami juga terinspirasi dari karya-karya itu untuk menggeluti bidang fisika teori gitu. Dan menarik sekali salah satu alasan tadi ya, bahwa fisika teori itu tidak melakukan eksperimen dan lain sebagainya. Ya. Kita hanya butuh pensil dan kertas untuk menurunkan rumus-rumus ya. Ya, ya. Oke, ada nggak fisikawan yang mungkin menginspirasi Prof sehingga bisa ambil fisika teori gitu? Fisikawan Indonesia atau internasional? Bisa dari Internasional. Indonesia atau di Oke. luar gitu? Saya tentunya karena saya tertarik dengan teori Einstein ya mungkin Albert Einstein ya ininya ya. Hmm. Tapi sebelum Albert Einstein tokoh fisika yang memang menginspirasi saya untuk tertarik kepada sains atau fisika itulah mungkin Isaac Newton. Oh wow, why Isaac Newton? Dulu tuh saya waktu SMP ya, itu saya beli ada di toko buku di Gramedia itu ada komik seri tokoh-tokoh ternama gitu ya. Hmm. Salah satunya Isaac Newton gitu. Jadi ditulis dalam bentuk komik, jadi bisa mudah dipahami gitu oleh anak-anak dan saya pikir menarik sekali gitu hidupnya. Sebenarnya gini, pada waktu itu ketika SMP itu saya pernah mengalami bulian gitu ya. Tapi tidak parah, maksudnya tidak sampai fisik ya. Tapi karena saya tidak bisa main bola gitu, tidak bisa bergaul dengan asik gitu ya. Jadi nggak sampai dibully, tapi sampai ya inilah di kata-katain biasa lah gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. saya kebetulan ketika baca saya menemukan juga mengalami hal. Oh, Jadi jadi saya merasa merasa, ya iya, sesenasib lah gitu. Jadi iya. saya pikir dan lalu dia membalas perlakuan yang itu uh, dengan bukan dengan fisik juga tapi dengan karya gitu ya. Iya, Saya oke. pikir itu sangat menginspirasi saya gitu ya. Jadi waktu itu saya mencoba untuk menekuni jalur fisika gitu kan. Siapa tahu sih bisa Wah, dalam tanda kutip membalas dengan iya, karya seperti beliau. wah menarik sekali ya. Nah itu Istilahnya, personal experience ya. iya, iya benar. Istilahnya ketika kita dibully, bukan bukan tugas kita untuk membuli balik ya, tapi kita buktikan melalui karya kita balas dengan karya-karya kita. Itu Kurang lebih menarik sekali. seperti itu. Oke, oke. Selanjutnya saya mungkin bisa Ya, mulai dari pertanyaan yang mungkin beberapa kali sudah saya bahas di video-video saya tentunya ya, di mana banyak sekali tokoh-tokoh agama kita maupun beberapa influencer yang bilang bahwa apa yang ditemukan oleh sains modern saat ini atau penelitian-penelitian ilmiah seperti teori Big Bang atau ekspansi alam semesta bahkan black hole itu ternyata semuanya sudah disebutkan dalam kitab suci misalnya Al-Quran ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, menurut Prof, bagaimana sebenarnya kita harus melihat klaim semacam ini? Apakah memang ada kebenaran ilmiah di baliknya atau ini justru bentuk cocokologi yang perlu kita luruskan gitu? Oke, mungkin sebelum saya menjawab itu, saya perlu menegaskan posisi saya dulu kali ya. Boleh, boleh. Agar nanti takut dibilang bias atau mungkin Oke. tidak bias gitu ya. Ya, jadi saya sendiri adalah seorang Muslim ya. Saya seorang Oke. Muslim dibesarkan dalam tradisi keagamaan Islam gitu ya. Dan artinya juga saya tidak familiar juga dengan tradisi agama lain gitu ya. Jadi apapun yang saya bahas di sini adalah dalam konteks
pengalaman saya dan keilmuan saya gitu ya. Saya sih Muslim tapi saya bukan ahli agama gitu ya, bukan orang yang punya lisensi untuk berfatwa gitu. Saya seorang ilmuwan, fisikawan ya, jadi sekaligus dosen ya. Jadi saya punya expertise di bidang sains fisika saja gitu ya. Nah, oke, itu posisi saya. Gitu. Jadi Oke. nanti kalau misalnya berbicara ya mungkin tidak lepas dari kedua posisi itu gitu ya. Nah, tadi Bang Muin bertanya atau memaparkan banyak fenomena-fenomena tafsir. Kalau nggak salah di literatur itu namanya tafsir ilmiah istilahnya ya, gitu ya. Iya, Kurang iya. lebih seperti itu ya, atau tafsir saintifik ya. Bagaimana menurut saya? Hmm. Sebenarnya gini, sebagai suatu genre, Iya. tafsir ya, saya rasa itu sah-sah saja. Ya, sekali lagi saya bukan seorang ahli bahasa Arab ataupun ahli tafsir, jadi saya tidak Hmm. bisa berbicara dalam konteks seorang ahli tafsir gitu ya. Tapi saya melihat itu sebagai suatu genre tafsir itu suatu yang sah-sah saja ya kan, karena gini, kalau Al-Quran sendiri kan yang kita tahu itu kan memang ditulis diwahyukan dalam bahasa Arab yang punya multiple layers ya, Hmm. multi meanings gitu kan, memang memang Oke. nature bahasa Arab itu seperti itu, dan struktur bahasa Arab yang memang digunakan untuk mewahyukan Quran itu memang memang sangat rich ya, sangat kaya gitu. Hmm. Jadi kalau memang dalam satu kurun waktu itu satu ayat itu bisa ditafsirkan seperti ini gitu kan, why not gitu, tidak ada masalah. Hmm. Nanti di kurun waktu Oke. kemudian ternyata bisa jadi terbuka lagi, ada oh ternyata ada interpretasi baru yang sesuai dengan lafaznya, tapi juga bisa jadi tidak menafikan interpretasi yang lama gitu. Hmm. Oke. Jadi saya pikir itu suatu yang oke ya. Genre tafsir seperti ini sudah cukup banyak. Mungkin di sejak abad 20 saya lihat seperti itu ya. Cuman yang perlu hati-hati adalah ketika kita bersikap ekstrim dalam menafsirkan gitu ya. Dan kenapa kita bisa bersikap ekstrim? Mungkin kalau dari sudut pandang saya, ada yang kurang ilmu. Hmm. Jadi kalau kita misalnya saya mau menafsirkan Al-Quran, berarti saya butuh ilmu yang dibutuhkan untuk membaca dan menafsirkan Quran ya, bahasa Arab Hmm. mutlak gitu kan. Oke. Nahwu sorof, balaghah, lalu juga kajian-kajian tafsir para ulama-ulama terdahulu itu saya harus sudah paham gitu kan. Kalau saya nggak punya Hmm. kemampuan itu, lalu saya ujuk-ujuk menafsirkan ayat Quran berdasarkan terjemahan, saya nggak bisa Hmm. bahasa Arab berdasarkan terjemahan. Nah itu saya bersikap ekstrim di situ. Saya melampaui kewenangan saya, Hmm. kapabilitas saya gitu. Demikian pula sebaliknya ketika ada seorang yang menafsirkan ayat Quran yang kebetulan berbicara tentang alam semesta, lalu ditafsirkan ditarik jauh gitu ya, tanpa orang tersebut punya modal kemampuan sains ya, Hmm. misalnya kemampuan fisika, astronomi yang memang sesuai dengan konteks ayat tersebut gitu. Ya bagi saya itu suatu kezoliman juga gitu ya. Jadi saya Hmm. pikir kuncinya adalah ilmu sih ya. Jadi to some Hmm. extent tafsir-tafsir seperti itu boleh-boleh aja. Saya rasa tidak akan tidak akan merusak keagungan Quran. Tapi kalau kita ekstrim, ya, dan ekstrim itu karena kekurangan ilmu, nah itu yang menjadikan kita menzolimi Quran dan menzolimi Oke. ilmu itu sendiri. Oke. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang Big Bang misalnya, banyak Ya, orang paham bahwa Big Bang itu semacam ledakan besar, lalu terbentuklah semua ini gitu kan. Kemudian dihubungkan dengan misalnya salah satu surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa dulu itu langit dan bumi dijadikan satu, ya, kemudian ya. dipisahkan. Di surat Al-Anbiya ya, Apakah kalau nggak itu, salah ya. iya, Al-Anbiya ayat 30. Ya, Itu dikatakan bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu, kemudian dipisahkan, dan kemudian karena pernyataan ini mirip-mirip dengan konteks Big Bang, maka dihubungkanlah bahwa Big Bang ini ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Anbiya ayat 30. Nah, sebenarnya Big Bang itu apa sih, Prof? Dan apakah ada oke. kaitannya dengan pemisahan langit? Apakah Big Bang itu menyangkut pemisahan langit dan bumi atau enggak, Prof? Nah, jadi saya jawab Big Bang-nya ya. Iya, oke. Ya,
mungkin Pak pernah ada buku yang ditulis oleh profesor saya di Amerika dulu ya, Profesor Alexander Vilenkin ya. Buku judulnya buku populer, jadi bisa dibaca semua orang. Judulnya Many Worlds in One gitu. Ini Oh, buku oke. mungkin pernah baca Bang Muin ya. Iya, iya, iya. Di situ Fisikawan favorit saya juga tuh, oh gitu. Alexander Lincoln. Ya, ya. Saya Dia pernah email beliau tapi tidak direspon. oh ya. Ya, oke, Ya, oke. Lanjut, bro. Sorry. dia profesor saya, tapi saya tidak kerja langsung dengan dia, tapi saya kerja langsung dengan mantan mahasiswanya dia yang juga ngajar di Tufts gitu. Oke. Jadi masih dalam grup penelitian beliau lah. Anyway, di buku tersebut Alex Vilenkin menulis statement yang menarik tentang Big Bang dan memang secara ilmiah seperti itu. Jadi gini, beliau bilang gini, jadi teori Big Bang itu mungkin salah paham orang tentang teori Big Bang. Pertama itu adalah tentang apa sih yang dijelaskan oleh teori Big Bang itu ya. Teori Big Bang itu kata Vilenkin itu adalah teori yang menjelaskan the aftermath of Big Bang. Teori yang Ya, menjelaskan apa yang terjadi setelah Big Bang itu sendiri. iya, iya, iya. Ya, maksudnya gini, right after Big Bang, evolusi alam semesta, lalu ada yang namanya leptogenesis, ya baryogenesis, ya Mm-mm. ekspansi alam semesta, lalu penurunan temperatur dan lain sebagainya Temperatur ya. itu yang dijelaskan diprediksi oleh teori Big Bang itu sangat cocok dengan data-data observasi astronomi dan kosmologi gitu ya. Mm-mm. Jadi ya, teori Big Bang itu menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan alam semesta setelah Big Bang. Ya. Teori Big Bang tidak berbicara tentang Big Bang-nya itu sendiri. Jadi dalam bahasanya Alex Vilenkin, the Big Bang Theory doesn't talk about what banged, ya, apa yang Mm-mm. meledak, ya, how it bang, bagaimana dia meledak, uh, Mm-mm. and apa what bang, when did it bang, and how what caused it to bang ya. Apa yang meledak, kapan dia meledak, dan Dan apa bagaimana yang dia meledak. menyebabkan? Ya, ya. Gitu gitu. Nah, tapi gini, kalau kita lihat dari teori relativitas umum, ya, dalam teori relativitas umum ada namanya persamaan Robertson-Walker, persamaan matematis yang kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana alam semesta di masa lalu, gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau menurut teori persamaan Robertson-Walker itu, dan ini juga digunakan oleh teori Big Bang, ya. Di masa lalu, metrik atau geometri alam semesta itu, kalau kita trace back ke masa lalu itu ada satu titik di mana semuanya nol, gitu ya. Dan yang maksud dengan geometri berarti geometri ruang dan waktu. Jadi bukan hanya ruang saja, tapi waktu. Waktu Jadi juga ya. ya apa roughly gitu ya, kurang lebihnya Big Bang itu adalah dentuman ya, atau bukan dentuman ya, mungkin saya bilangnya apa semacam creation gitu ya. Momen di mana ruang dan waktu ya, ruang dan waktu itu dalam tanda kutip tercipta gitu Tercipta ya. ya. Tercipta. Ruang dan waktu juga berarti artinya materi dan energi dalamnya gitu. Setelah itu, nah itu dijelaskan oleh teori Big Bang ya. Alam semesta, ruang waktu itu berekspansi gitu kan. Ada yang namanya teori Mm. inflation ya, berekspansi sangat cepat gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau kita menengok pada penjelasan Big Bang seperti itu, kalau kita mencoba membaca surat Al-Anbiya 30, mau dibilang itu ditafsirkan sebagai Big Bang, ya boleh aja sih gitu. Saya pikir Mm. tidak salah juga, tidak terlalu bermasalah gitu. Tapi kalau kemudian orang berargumen bahwa ayat ini hanya berbicara mengenai Big Bang, nah itu saya khawatirnya ketika nanti teori Big Bang itu digugat, ada perkembangan baru sains, nah itu apakah berarti ayatnya juga salah, gitu ya. Mm. Uh, jadi saya pikir boleh-boleh saja menggunakan ayat untuk membaca fenomena alam ya. Apalagi semakin dalam kita mendalami fenomena alam ya, maka bisa jadi kita punya perspektif yang lebih dalam tentang satu ayat gitu ya, Mm. dibanding orang yang tidak tidak punya apa pengetahuan yang dalam tentang suatu fenomena alam gitu ya. Tapi buat saya menjadi problematik kalau kita memonopoli bahwa ini ayatnya pasti berbicara tentang Big Bang. Well, Big Bang itu teori sains ya, teori ilmiah ya. Mungkin 100-200 tahun lagi ada yang merevisi, memodifikasi gitu kan. Jadi kita Iya, tidak iya. perlu mengikat Iya, suatu ayat dengan suatu teori ilmiah. iya. Jadi saya mungkin bisa nangkap bahwa kita boleh-boleh saja menghubungkan atau menafsirkan bahwa Al-Quran mungkin berbicara tentang fenomena dalam sains ya,
tapi bukan berarti bahwa itu dijadikan tafsiran itu dijadikan sebagai kebenaran absolut kan, bahwa ini Ya, cocok ya, nih ya. dengan Big Bang. Karena Dan sains itu kan ya, ya, sorry. gimana? Saya bilang sains itu kan sifatnya tentatif ya, artinya sementara ya, kebenaran yang Ya, hari ini kita selalu anggap berkembang ya, selalu ya, berkembang. betul. Ya. Dan sebenarnya buat saya akan lebih otoritatif lagi kalau misalnya orang berbicara itu memang orang yang punya kepakaran di bidang sains gitu ya. Dan kepakaran di bidang sains dan di bidang tafsir. Nah, itu buat saya ideal. Artinya dia tahu apa yang dia bicarakan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak punya kepakaran di bidang sains, juga baca ayatnya juga dari terjemahan pula gitu kan. Kalau dia dengan beraninya menafsirkan seperti itu, ya buat saya terlalu berani sih. Bisa jadi benar, bisa juga jadi salah gitu kan. Oke, oke, make sense. Karena gini, Prof. Saya kan topik tentang hubungan antara sains dan agama ini kan beberapa hari terakhir saya cukup merenungkan tentang itu kan. Karena istilahnya kita tahu bahwa saya juga belajar teori relativitas umum kan, dan teori relativitas umum kan pada saat digagas oleh Albert Einstein, itu kan persamaan medan Einstein itu mengindikasikan bahwa alam semesta itu mengembang kan, ekspansi alam semesta kan. Kemudian dia karena pada saat itu fisikawan Tidak ya. semuanya hampir mayoritas berpendapat bahwa alam semesta ini statis. Kemudian dimasukkanlah konstanta kosmologi untuk mempertahankan alam semesta statis kan. Nah, maksud saya gini, Prof. Kenapa harusnya pada saat itu kan ilmuwan-ilmuwan Muslim itu pasti ada kan yang belajar tentang fisika kan? Di Kenapa zamannya mereka Einstein tidak? maksudnya. Iya, di zamannya Einstein. Pada saat Einstein dengan beberapa ilmuwan lainnya menganggap bahwa alam semesta ini statis, kenapa umat Islam misalnya muncul di permukaan dan mengatakan bahwa oh alam semesta itu mengembang karena berdasarkan referensi dari Ya, ya, ya. Al-Quran misalnya kan. Ya, ya. Nah, kenapa kita menunggu lama sekali saat alam semesta ini dibuktikan mengembang oleh Hubble pada tahun 1929 kalau nggak salah ya. Barulah kita muncul dan mengklaim bahwa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran gitu. Ya, Itu yang ya, ya. menurut saya, waduh. Ya, itu problematik. Dan saya pernah membaca tafsir Al-Misbahnya Profesor Quraisy Shihab kalau nggak salah ya. Iya, iya. Beliau menggunakan satu istilah yang menurut saya menarik. Beliau menulis istilah inferiority complex. Jadi umat Wow. Islam ini terjangkit dengan inferiority complex, sindrom merasa inferior ya. Merasa inferior. Mungkin juga itu akibat dari kolonialisme, ya kan? Dunia Islam di Asia dan Afrika yang tadinya sebelumnya di abad pertengahan itu mencapai abad keemasan ya, kita tahu ya dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam, lalu sejak kolonialisme juga kemunduran umat sendiri ya, kejumutan umat gitu ya. Itu di abad 19, abad 20 itu penemuan-penemuan ilmiah didominasi oleh orang-orang barat ya, yang notabene non-muslim. Nah, buat orang muslim yang hidup di masa itu, di masa ini maksudnya, itu kan mungkin menimbulkan suatu disparitas ya. Apa yang ideal dan apa yang realitanya gitu kan, kita dikatakan umat terbaik misalnya gitu ya. Yeah. Tapi dalam hal sains tertinggal gitu. Nah, itu secara tidak sadar menurut Profesor Quraisy Shihab itu menimbulkan apa yang dinamakan sebagai inferiority complex ya. Sindrom merasa inferior gitu. Nah, kompensasinya apa? Yaitu kompensasinya adalah orang lalu lari ke mengutak-ngatik ayat Quran untuk mengklaim penemuan sains ya, sehingga orang merasa atau muslim merasa tidak harus merasa inferior di hadapan orang barat atau di hadapan peradaban barat gitu. Karena ketika orang barat berbicara tentang penemuan sains, minimal muslim juga bisa berbicara ini loh sudah ada di Quran gitu. Nah, Saya itu, pikir ya. motivasinya seperti itu ya intinya. Ya, dan itu memang ya tidak bisa dipungkiri, memang kondisi umat Islam memang dalam kondisi inferior ya. Tapi solusinya harusnya bukan itu, gitu. Bukan hanya itu, bukan itu. Ya kalau memang kita merasa tertinggal di bidang sains, ya ayo mari kita pacu diri kita untuk Belajar sains. berlomba-lomba masuk sains gitu ya. Pelajari sains, toh sains kan bisa dipelajari semuanya ya, dipelajari oleh orang Muslim dan orang non Muslim. Jadi mari kita belajar Itu menarik sains. tuh, Prof. Menarik tuh, Prof. Karena beberapa waktu yang lalu saya baca berita kan,
Katanya beberapa departemen fisika di Indonesia itu ditutup kan Nah, karena iya itu. kurang peminatnya. Itu Nah, ya kita saya nggak kurang tahu seberapa peminat. benar kadar kebenaran beritanya, tapi kalau emang itu trennya seperti itu ya sangat menyedihkan ya, Iya. sangat sangat Kita kita menyedihkan. tidak tertarik sama sains, tapi kita mengklaim-klaim ini itu dan ini kan kita tidak mau Ya belajar sains, itu tapi soal hal-hal seperti ini kita nomor satu itu gitu. itu jadi kayak semacam shortcut ya, jalan pintas gitu kan. Kita mau maju, kita mau tidak mau tertinggal seperti mereka, tapi kita tidak mau meniti jalan yang mereka iti. Iya. Jalan yang panjang, yang yang berbukit-bukit itu. Kita maunya jalur cepat saja sampai di atas. Betul ya. Nah, itu jadilah Kita tafsir-tafsir cocok logi seperti itu gitu. lebih ke sekedar penikmat saja kan, daripada mau terjun langsung ke ini. Ya, Iya, ya. menarik, menarik. Nah, ini sejalan juga dengan black hole misalnya kan, yang sudah Hmm. disebutkan katanya dalam Al-Quran gitu. Nah, saya Itu di, teringat itu, juga pada itu abad di surat berapa ya? Saya belum belum kalau familiar nggak salahnya, tafsiran black kalau hole. kalau nggak salah Al-Tahwir ya, dan ayat 15 kalau nggak salah, dan An-Najm itu Oh, oke. uh, Allah berkata bahwa aku bersumpah demi bintang yang bersembunyi, terus demi bintang ketika Oke. jatuh gitu. Nah, Itu yang bintang ditafsirkan yang bersembunyi sebagai ini black hole ya gitu black ya. hole Nah, gitu, karena kan black hole itu salah satu objek misterius di angkasa yang tidak bisa dilihat kan dengan mata telanjang, hanya bisa dideteksi dengan instrumen. Nah, saya ingat lagi tentang perjalanan black hole ini kan pada abad ke-18 kalau nggak salah ya, itu John Michell sama ya, Laplace. Pierre Simon Laplace ya Ya, kan, itu menggunakan kerangka Newtonian untuk membayangkan sebuah objek angkasa yang punya gravitasi yang sangat kuat betul. sehingga cahaya pun tidak bisa lolos gitu. Betul, Nah, betul. tapi ide mereka pada saat itu kan tidak terlalu digubris ya, Bro. Kan mungkin dianggap tidak Kesimpulannya terlalu. benar, tapi metodologinya salah gitu. Karena mereka Nah, pakai itu kerangka dia. Newtonian ya. Iya, kerangka Hmm. Newtonian. Nah, sebelum akhirnya Albert Einstein. dirumuskan Einstein, persamaan medan Einstein, kemudian Ya, diselesaikan solusi eksaknya oleh Karl Schwarzschild, dan di betul, dalam betul. metriknya itu mengindikasikan apa, di metrik Ya, Schwarzschild itu kan ya, ada ya. singularitas kan. Betul, betul, Nah, betul, kemudian betul. dikembangkan lagi oleh Roger Penrose, Hawking, dan Ya, pada akhirnya dibuktikan secara eksperimen bahwa black hole itu ternyata eksis. ya, Dan ya, ya. kita bisa mendengar dari videonya Prof. Andika juga sebelum-sebelumnya. Tahun 2015 ya itu saya. Iya, 10 tahun lalu. iya, iya. Nah, itu dia. Nah, maksudku pada abad ke-18 itu kenapa kita tidak muncul juga gitu kan? Untuk mengklaim bahwa, oh, sudah disebutkan ini. Kenapa kita tunggu lagi nih? Istilahnya orang sudah kerja buat makanan setengah mati, terus kita makan saja gitu kan? Numpang makan gitu. Numpang makan gitu. Ya itu Ya gitu memang. bro. Nah, tapi gini bro, sebenarnya black hole itu apa sih bro? Maksudnya Oke. bisa dijelaskan Ya, ya. sedikit tidak ya? Ya, baik, terima kasih. Tadi sebenarnya Bang Win sudah sangat tepat ya menjelaskan memang kalau kita lihat dari kembali lagi ke persamaan Einstein ya, teori relativitas umum itu kalau coba diselesaikan untuk kondisi vakum ya oleh Karl Schwarzschild, Ya, itu ada solusinya itu solusi matematiknya itu mendeskripsikan ada satu region ya di mana satu titik singular ruang waktu yang singular itu. Singular itu artinya nilainya infinite ya, tak berhingga. infinity Nah, ya. Ya. singular. Nah, singular ini problem ya karena ya berarti istilahnya hukum-hukum fisika breakdown di situ. Ya, kita tidak Ya. bisa tahu apa yang terjadi di situ, gitu kan. Dan yang lebih menarik lagi, singularitas ini itu hidden, tersembunyi dalam suatu, bolehlah saya katakan selubung ya, semacam selubung dalam tanda kutip ya, selubung satu arah ya. Orang istilah teknisnya adalah event horizon ya, horizon peristiwa. Ya. Horizon pasti. Satu arah itu maksudnya gini, ini kayak pintu satu arah. Selubung ini kita bisa masuk ke dalam, tapi sekali kita masuk kita nggak bisa keluar, gitu ya. Iya. Jadi kayak jebakan. Nah, singularitasnya itu tersembunyi di dalam selubung ini, dalam event horizon ini. Itulah definisi black hole ya, secara teoritis. Jadi black hole itu bukan hanya singularitas, tapi singularitas yang terlingkupi atau terselubungi oleh event horizon. Nah, kenapa dinamakan black? Ya, ya hole itu kan konotasinya karena dia seperti lubang ya. Kalau kita jatuh ke sana kita nggak bisa keluar ya. Semacam konotasinya seperti lubang gitu. Kenapa black? Karena tadi seperti yang juga Bang Win sudah sampaikan ya, singularitas ini medan gravitasinya sangat strong ya. Artinya singular juga medan gravitasinya di situ.
sangat kuatnya sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa escape. Secara matematis itu direpresentasikan oleh selubung satu arah itu. Jadi kita bisa masuk, cahaya bisa masuk ke dalam, tapi sekali cahaya masuk ke dalam, cahaya tidak bisa keluar. Gitu. Nah, kalau cahaya tidak bisa keluar, apalagi misalnya manusia, gitu kan? Padahal kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi di alam, ya. Jadi kalau cahaya saya tidak bisa escape, ya logikanya manusia atau pesawat atau apapun yang selain cahaya lebih tidak bisa escape lagi, gitu kan? Nah, proses manusia melihat atau mendeteksi itu kan adalah kita menangkap cahaya dari objek yang kita lihat, gitu. Jadi misalnya saya melihat Bang Muin sini, saya melihat ke layar, itu kan artinya mata saya sebagai detektor menangkap cahaya yang dipancarkan oleh layar monitor saya, ya. Itu cara kita melihat, ya. Ya. Nah, kalau kita mau melihat lubang yang tadi itu, yang sangat kuat, yang sangat singular itu, kita tidak bisa melihat ya karena tidak ada cahaya yang datang ke mata kita dari Betul. situ. Gitu. Jadi Betul. dengan kata lain, kalau kita tidak bisa melihat sesuatu, yaitu sesuatu itu kita katakan hitam atau gelap. Gitu ya. Dari situlah Mm-mm. istilah blacknya. Black hole, lubang Ya. hitam itu karena dia semacam lubang, konotasinya lubang, dan kita tidak bisa melihat. Jadi bukan berarti tidak berarti black hole itu adalah suatu lubang di luar angkasa yang bisa kita kelihatan lubangnya gitu. Enggak. Mm. Kita tidak Iya. bisa mendeteksi black hole secara langsung karena memang tidak ada Dan tidak ada cahaya yang ya. Iya. datang ke kita. Tapi Iya. bisa nggak dia kita deteksi? Bisa. Dengan apa? Dengan tidak langsung. Misalnya bagaimana bintang ya atau galaksi berinteraksi secara Nah, aneh dengan black ya. di situ Iya. gitu kan. Kalau dia misalnya ada bintang yang muter-muterin satu titik aja gitu, sementara kita tidak bisa Iya. melihat apa titik itu gitu kan. Nah, kita bisa lah mengatakan, oh berarti ada something di situ ya. Ada Something itu sesuatu di situ ya. sesuatu. Bisa jadi itu lubang hitam. Nah, jadi Mm-mm. pendeteksinya secara tidak langsung gitu. Nah, itu kurang lebih definisi black hole. Nah, tadi Oke. mungkin saya perlu tambahkan ya, secara teoritis seperti itu. Secara empirik baru bisa dilihat ya dalam tanda kutip, Mm-mm. dilihat ya Iya. sejak 2018 ya 2019 ya dengan Iya, data Event 2019 Horizon ya. Telescope itu ya. Mm. Jadi kita bisa melihat image black hole seperti apa. Nah, sebenarnya bukan Ya. bukan image black hole-nya tentunya karena kan by definition Itu kita sudah tidak di bisa melihat. ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana accretion ya, bagaimana materi di sekitar black hole itu berinteraksi ya membentuk semacam piringan. Itu yang bisa kita Mm. lihat dari image-image Event Horizon Telescope seperti itu gitu Oke. ya. Iya, menarik sekali ya. Dan ada poin menarik yang disampaikan oleh Prof. Andika tadi soal cahaya saja tidak bisa lolos dari cengkraman black hole kan. Terus apalagi manusia juga kan, kalau kita masuk ke situ, kemungkinan besar kita tertarik kan. Nah, ada Ya. pernyataan menarik dari salah satu influencer yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah mengunjungi dan melihat langsung black hole. Nah, apakah itu, kalau kita Wow. jelaskan secara konteks fisikanya ya, kita nggak bisa bilang ini terlepas dari mujizat atau tidak. Ya, 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 ya. Kita jelaskan saja konteks fisika. Apakah mungkin manusia atau objek itu bisa mendekat black hole gitu? Kalau ya secara fisik aja ya, saya tidak Iya, bisa ya, punya otoritatif kalau secara mukjizat gitu ya. Uh, ya. jadi tadi kalau kalau bisakah kita mendekat ke event horizon gitu ya? Bisa aja gitu. Kita bisa mendekat ke event horizon dan kita bisa menjauh dari situ. Tapi sekali kita crossing, melintasi event horizon, kita nggak bisa keluar dari event horizon gitu ya. Ya, Jadi ya. kalau tadi pertanyaannya kalau tadi statementnya adalah apa Nabi Muhammad pernah ke black hole, mungkin maksudnya pernah melintasi dan Mengunjungi. masuk Iya. ke event horizon gitu ya. Secara fisika, secara hukum alam, ya harusnya tidak bisa keluar lagi gitu kan. Mm-mm. Nah, karena tadi kan seperti yang Iya. saya katakan, bahkan cahayanya tidak bisa escape. Uh, jadi dari sudut pandang sains ya agak sulit untuk bisa dipahami seperti apa ya. Kalau pakai mekanisme hukum alam yang kita pahami ya, kalau kita Mm-mm. berbicara mukjizat ya tentunya hukum Beda lagi ceritanya ya. hukum Iya. hukum Tuhan segalanya serba possible gitu ya. Tapi dalam Mm. konteks hukum alam, saya tidak bisa melihat skenario-nya apakah memang pernah datang ke black hole lalu keluar lagi gitu ya. Secara empirik kita tidak pernah mendeteksi ada objek yang keluar dari
black hole ya, bahkan mendeteksi black hole pun secara tidak langsung. Jadi ya seperti itu ya saya pikir. Saya juga nonton video salah satu influencer dan dia mengatakan itu bahkan banyak sekali miskonsepsi yang dia sampaikan dalam video itu, tapi itu bukan concern kita ya. Saya hanya singgung sedikit saja supaya ada konteksnya gitu terkait Ya, mengenai black hole. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya ya. Ini masih berkaitan dengan klaim-klaim yang ini bersebar, yang bertebaran di media ya, sosial ya. kan. Nah, saya pernah mereaksi juga salah satu video dari kita bilang saja Ustaz ya. Eh, Dia juga menyampaikan bahwa besi itu diturunkan dari langit gitu. Kemudian dia hubungkan dengan al-hadid kan, wanzalna al-hadid artinya kami turunkan besi. Surat Al-Hadid. Tidak ya sebagai kekuatan dan lain sebagainya kan. Dan tidak ada kata langit di situ juga sih sebenarnya. Dia hanya ada kata Ya, ya, narasi menurunkan. Dan dia ya, ya. sampaikan bahwa semua besi itu berasal dari langit gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah semua besi yang ada di bumi itu berasal dari luar angkasa, misalnya dari meteor, atau memang sebagian besar besi itu memang sudah ada sejak bumi kita ini terbentuk, Bro? Oke, ini terus terang saya bukan ahli di bidang metalurgi ya dan material. Jadi Hmm. kalau yang saya browsing memang secara memang ada teori bahwa besi memang diturunkan dari bukan diturunkan, maksudnya besi datang dari Meteor ya, luar angkasa melalui ya, proses karena meteorit memang ya. besi itu diforge dibentuk, ditempa di inti bintang gitu ya. Hmm. Hasil fusi, reaksi fusi gitu ya, bentuk stabilnya gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang kondisi inti bumi ya bisa memungkinkan untuk pembentukan besi atau tidak. Mungkin itu saya perlu baca literatur lagi ya, kemarin sempat Hmm. baca gitu ya. Iya, iya. Uh, tapi yang saya tahu memang bahwa besi itu dibawa mungkin aja bahwa itu dibawa oleh meteorit gitu ya Hmm. ke Hmm. ke bumi. Eh, Seperti itu sih yang yang Iya, yang saya oke. tahu. Tapi kalau lalu dihubungkan, tadi gimana? Dihubungkan dengan isotop stabil. Enggak, dia dihubungkan dengan Al-Quran kan, Al-Hadid ayat Hmm. 25 kalau nggak salah ya. Ya wa anzalna al-hadid, kami turunkan besi, dan kata menurunkan itu artinya ya dia dari atas ke Iya. bawah, dan itu dihubungkan dengan Saya pikir itu masih penemuan ilmiah kan. ibaratnya istilahnya masih masuk lah kalau ditafsirkan Oke. seperti itu, gitu ya. Mm-mm. Oke, paham, paham, paham. Nah, sekarang hal lain yang menarik juga bagi saya adalah soal ayat-ayat yang mirip dengan temuan ilmiah ini kan. Kan ini ayat-ayat yang tafsirannya itu kita lihat bisa longgar gitu ya, bisa ditafsirkan macam-macam kan. Kira-kira menurut Prof, apakah perlu kita cocokkan ayat-ayat dalam Al-Quran uh, dengan penemuan ilmiah yang sifatnya itu tentatif, bisa berubah beberapa tahun ke depan, atau kita biarkan agama dan sains itu bekerja di wilayahnya masing-masing gitu? Menarik sekali pertanyaannya dan saya rasa panjang lebar itu ya jawabannya. Oh ya. Pertama gini, saya akan memulai dengan mengatakan sebagai Muslim menurut saya Al-Quran itu diturunkan bukan sebagai kitab sains ya. Artinya Oke. tidak dimaksudkan Allah untuk diturunkan sebagai buku ensiklopedia yang memuat Iya. semua fenomena Scientific sains. evidence dan iya. Ya, oke. Ya, saya berpegang pada Al-Quran itu sendiri bahwa Al-Quran itu adalah first and foremost adalah hudalinas wa bayyinatin minal Hmm. huda wal furqan ya. Dia adalah Ya. petunjuk ya. Hmm. Kitab petunjuk untuk hidup umat manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda gitu, criterion Hmm. Al-Furqan. Um, nah, dalam perannya sebagai petunjuk itu kalau saya mentadaburi Quran sesuai kapasitas keilmuan saya ya. Quran itu paling banyak menggunakan dua instrumen. Yang pertama adalah fenomena alam, ya ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam, ya maksudnya astronomi, biologi, gitu ya, tentang Hmm. lautan, tentang gunung, tentang hewan-hewan, gitu ya. Dan yang kedua tentang sejarah. Ya kan kita lihat banyak sekali ayat yang berbicara tentang sejarah umat-umat masa Hmm. lalu dan tentang fenomena alam. Itu dua instrumen yang digunakan Allah untuk
menjadikan atau memerintahkan manusia beriman ya, menjadi petunjuk gitu. Jadi kalau memang misalnya ada ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam yang apa ya, kebetulan mungkin di abad ini kita temukan relevansinya gitu ya, Mm-mm. bisa jadi artinya ya kalau kita meyakini bahwa Allah yang mewahyukan, ya ilmunya kan tidak terbatas ya, bisa jadi beliau Mm-mm. Allah menyisipkan ilmunya, ilmu-ilmunya yang mungkin baru akan dibuka gitu ya di abad-abad kemudian ya, Mm-mm. di dalam Quran itu. Jadi saya meyakini ya itu tidak ada masalah sih gitu ya. Mungkin juga berkaitan dengan tadi ya, ketika tadi Bang Muin bilang ada ayat-ayat yang berbicara tentang besi gitu ya. Saya kemarin juga menemukan suatu ini yang menarik ya. Banyak juga ayat Quran yang berbicara tentang dan kami turunkan air di langit ya. Itu kan Kami turunkan ayat dari langit, terus ada, kami turunkan kitab, kami turunkan oh ya, domba ya. gitu kan. Iya. Ya tentunya ayat-ayat seperti itu kan nggak cuma satu ayat ya, ada banyak ayat ya, dalam Mm-mm. dalam Mm-mm. berbagai variasi lafaznya ya. Wangzana minas sama ma gitu ya. Iya. Salah Iya. satunya kurang lebih gitu. Nah, tentunya para mufasir klasik ya, ketika Mm-mm. menafsirkan ayat ini, saya pikir mereka bersepakat bahwa mereka menafsirkan ini sebagai air hujan, gitu kan. Mm-mm. Menurunkan air dari langit, itu kan yang kita lihat Mm-mm. fenomenanya ya, hujan turun dari Mm-mm. langit, gitu kan. Yang menurut saya adalah betul gitu, which is true gitu kan. Itu Iya, tidak sesuai dengan. menyalahi lafaz Qur'annya gitu ya. Mm-mm. Tapi baru-baru ini saya juga menemukan satu teori, ini juga satu teori. Jadi saya tidak juga bisa mengklaim ini fakta ilmiah. Satu teori ilmiah yang bilang bahwa semua air sama seperti besi ya, bahwa semua air yang Mm-mm. ada di bumi itu sebenarnya tidak terbentuk di bumi ya. Kondisi bumi tidak memungkinkan untuk terbentuknya ikatan H2O. Ada satu Mm, ya, teori oke. teori geologi seperti itu ya. Kalau gitu dari mana air? Eh, Mereka berhipotesis bahwa air yang ada di bumi itu datang dari luar angkasa dalam bentuk meteorit es, ya, ice meteor gitu ya, Mm. di mana meteor es itu terbentuk ya di ruang angkasa, di tempat-tempat bintang-bintang yang sudah condensate gitu ya. Dan itu salah satu meteor itu di masa lampau mungkin miliaran tahun lalu itu menghantam bumi, dan ya meteor es itu ketika sampai di bumi ya itu meleleh, dan itu menjadi air, semua air yang kita minum, yang kita amati ya, laut dan sungai dan semuanya itu ya, air tawar maupun air air asin. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa menemukan suatu nuansa baru, interpretasi baru dari ayat tadi ya. Ini jadi menjadi Mm-mm. semacam tafsiran baru yang juga tidak menafikan tafsiran klasiknya. Ya, Mm-mm. ketika Allah berfirman kami turunkan air dari langit, ya bisa juga artinya bahwa ya memang seluruh air di bumi itu memang datangnya dari luar angkasa, gitu. Mm. Nah, ini sekedar sekedar menggambarkan bahwa kegiatan tafsir ilmiah seperti itu sebenarnya harmless ya, harmless tidak masalah. Menurut saya asal asal kuncinya satu, dengan ilmu, bil ilmi. Artinya Mm-mm. kalau kita mau menafsirkan suatu ayat untuk menjelaskan suatu fenomena alam, ya selain Anda harus punya kapasitas membaca ayat itu, punya ilmu bahasa Arab ya, Anda juga harus punya kapasitas fenomena alam yang Anda mau tafsirkan itu gitu. Ketika misalnya Mm. Quran berbicara tentang embriologi itu kan, Mm. uh, ya mungkin hanya orang-orang yang berkecimpung di bidang embriologi, dokter ataupun para biolog Mm. yang tahu proses terbentuknya janin ya. Jadi kalau kita Mm. mau menafsirkan seperti itu ya, Anda butuh modal modal ilmu ya, modal ilmu biologi dan juga modal ilmu Arab, bahasa Arab, keislaman. Mm. Selama itu terpenuhi, saya pikir interaksi dan dialektika yang terjadi itu akan sangat indah ya, sangat memperkaya khasanah keilmuan keduanya ya. Problemnya itu muncul biasanya karena kekurangan ilmu. Salah satunya, salah Mm. satu atau dua-duanya. Eh, Mm.
Nah, Oh itu ya, yang menimbulkan cocok logi dan lain sebagainya gitu. iya. Jadi Tapi to some degree itu oke ya, gitu. oke. Gimana gimana? Soal besi tadi kan, katanya beberapa unsur besi juga sudah mulai mengikat bersama bumi pada saat terbentuknya itu Bisa kan. jadi ya. Jadi makanya dia, ya Artinya ada bisa jadi beberapa memang ada literatur yang yang, hmm, natif di bumi. iya, Selagi iya, sekali lagi saya perlu menegaskan saya bukan ahli bidang metalurgi. Jadi saya mungkin kalau ada kawan-kawan nanti yang lebih expert bisa bisa mengoreksi saya hmm, gitu ya. Bisa jadi iya, seperti itu benar. gitu ya. Saya juga bukan ini, tapi saya kan baca literatur kan, dan saya temukan Hmm. beberapa fakta menarik tentang itu. Itu sudah ada beberapa unsur besi yang bersama bumi pada saat itu. Nah, kata menurunkan itu kan diturunkan seolah-olah bumi sudah jadi. Saya tidak tahu juga ya, Ya 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 mungkin ya. bagaimana, tapi Hmm. ya kita tidak usah terlalu bahas panjang lebar soal itu karena bukan expertise kita juga gitu soal penafsiran kan. Nah, poin menarik yang ingin saya tegaskan di sini, Prof, yaitu soal tafsiran tadi kan. Ini Hmm. kan tafsiran yang fleksibel artinya kan, dalam arti bahwa ini menurut pendapat ulama A, ulama B juga bisa saja menafsirkan ayat itu berbeda gitu. Ya Dan ya. dan kita sebagai orang yang awam itu tidak bisa menjadikan itu patokan utama bahwa ini kebenaran absolut nih. Betul Sementara kita betul belum baca tafsir B misalnya kan. betul Nah, jadi betul kalau kita betul. bilang bahwa Al-Quran berbicara tentang Big Bang misalnya, sementara tafsir ulama klasik itu tidak mengatakan bahwa menafsirkan ayat itu sebagai Big Bang, ya ini menjadi memunculkan kebingungan juga di kalangan Ya, umat misalnya kan, saya sepakat ya. ya Ya. gitu. Jadi bagusnya menurut saya ya, Prof, secara pribadi saya menganggap bahwa kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk menafsirkan, harusnya dia kasih disclaimer dulu bahwa ini tafsiran saya dan sama seperti yang dilakukan oleh Prof Quraisyab kan, tidak ada yang bisa apa namanya mengerti maksud dari ucapan seseorang kecuali orang itu sendiri kan. Dia sering Ya. kasih contoh kalau saya belum makan itu bisa multitafsir tuh. Artinya saya lapar atau saya sudah Ya. kenyang atau apalah gitu. Ya, Jadi tidak ada betul. yang bisa memahami makna ucapan seseorang kecuali penuturnya gitu. Nah, Ya, ya jadi memang betul kebenaran absolut hanya kembali ke betul dalam mahal Quran ya berarti kembali ke Allah gitu ya. Allah gitu kan. Nah, Ya, Allah atau Rasulnya gitu. ya Karena betul, Muhammad betul, sendiri yang betul. tahu kan. Ya, Sementara yang kita lakukan yang kita lakukan sebagai umat Islam sejauh harusnya ini ya kita berendah menafsirkan kan, hati ya, menafsirkan, ya, menafsirkan. ya menafsirkan semua yang ada dalam Al-Quran. Harusnya kita dengan kerendahan hati mengakui juga bahwa ini hanya satu tafsir dan bisa saja ada tafsiran lain yang Betul, berbeda-beda gitu betul, dan tidak bisa betul, kita betul, jadikan kebenaran absolut gitu. betul. Dan itu berkorelasi dengan tadi yang saya katakan. Saya kira bahwa modalnya adalah ilmu gitu ya. Jadi Ya, benar. kalau kita lihat makin ngaco, makin cocok logi tafsirannya, itu berarti karena dia tidak menguasai ilmunya. Salah satu ilmunya Hmm. gitu ya. Either Ya, ilmu tafsirnya, ilmu bahasa Arabnya, atau ilmu sains yang dia coba tafsirkan, dia cocok logikan dengan dengan ayat yang dia mau begitu ya. Biasanya salah ya. satunya itu nggak ini atau dua-duanya. Tapi kalau Oke, misalnya benar kita nih. melihat seorang yang berpunya modal ilmu akan lebih hati-hati, akan lebih Hmm. apa humble ya dalam menafsirkannya, Hmm. tidak bernuansa cocok logi. Saya pikir itu ya Hmm. ininya. Ya. Iya, soal ilmu tadi memang benar sekali karena mungkin Prof sudah pernah melihat salah satu video reaksi saya terhadap salah satu ustaz yang salah membaca diagram ekspansi alam semesta kan, dan dia Ya mengatakan ya bahwa itu ya adalah bentuk terompet, ya dan kemudian dia juga mengklaim bahwa apa isotop besi yang paling stabil itu adalah ferum 57 bukan 58. ya ya Uh, ya. dan dia katakan bahwa nomor atom besi itu kan 26 kan. Dan ayat misalnya Al-Hadid tadi ayat 25 sampai 26 itu membahas tentang besi. Sementara setelah kita cross check ternyata hanya ayat 25 saja yang membahas tentang Hmm. besi. Sementara ayat 26 sudah terpisah gitu. Nah, klaim-klaim seperti ini kan sedikit meresahkan juga bagi pendidikan sains karena menurutku itu kesalahan fatal Ya sih karena betul kan betul. iya, artinya dia tidak melakukan kalkulasi matematis mengenai isotop yang paling Ya. stabil, terus dia berani mengklaim bahwa ya kita akui bahwa dalam bahasa Arab memang mereka sangat luar biasa Beliau kan, mereka sangat luar luar biasa luar ya. biasa tuh. Cuman ketika pandangannya itu dia bawa ke sains ya itu jadi problem ketika
kita tidak mendalami itu gitu. Ya, betul, betul ya. Jadi beliau menguasai tools yang dibutuhkan untuk menggali tafsir. Ya, toolsnya beliau Benar, punya benar. bahasa Arab. Hmm, Eh, hmm, tapi ketika beliau crossing boundary, beliau hmm. tidak bawa toolsnya, yaitu Ah, tools yang dibutuhkan untuk menggali sains. Nah, itu jadi problem di situ. hmm, Cocok logi lah itu, gitu ya. ya. Eh, Termasuk juga tadi ya, apa mencocokkan nomor ayat atau nomor surat dengan Iya, nomor isotope gitu ya. isotopisi. Iya, Itu iya. kalau saya lihat ya tradisi itu sebenarnya itu saya nggak tahu di tradisi keilmuan Islam itu apakah ada dan atau sejauh mana kalau ada. Tapi yang saya tahu itu ada dalam tradisi keilmuan Yahudi. Ada yang namanya gematria, Oh, kayak semacam hmm, numerologi ya. iya, iya. Ya, cocok angka sekian itu berarti misalnya Genesis ayat berapa gitu kan ditafsir Hmm, itu ini ayat ini ya. berarti ini apa gitu ya Iya, punya arti apa iya. itu Punya istilahnya makna gematria tertentu gitu. Ya. ya ya itu ya saya nggak tahu apakah di tradisi keilmuan Islam ada seperti itu gitu kan tapi kalau tidak ada ya berarti apakah kita bertasyabuh kepada orang Yahudi. Jadi kalau kalau saya menonton tausiahnya Dr. Ali Atoi ya, seorang Muslim scholar dari Zaytuna College ya, Hmm, di Amerika. Beliau bilang, ya kalaupun Anda mau lakukan numerologi seperti itu di tafsir, hmm, ya lakukanlah seperti Anda perlakuan seperti garam untuk makanan Anda gitu ya. Cukup hmm, sedikit aja gitu ya. hmm. Kalau kita makan dengan kebanyakan garam, itu kan merusak makanan kita, merusak tubuh kita. Jadi saya pikir termasuk saya juga bisa bawa ini ke tafsir ilmiah ini secara umum ya. Cukuplah seperti makan garam gitu ya. Kalau Iya, eksesif, rusak makanannya, rusak iya, tubuh rusak kita. ya. Iya, benar, benar. Saya pikir batasannya seperti itu gitu. Iya, iya. Dan ternyata menarik juga, Prof. Ternyata di kalangan ulama sendiri itu mereka Hmm. berbeda pendapat soal Oh iya. cocokologi ini, maksudnya hubungan antara sains Hmm. dan agama ini. Karena Hmm. memang beberapa ulama yang, misalnya di Indonesia, misalnya Buya Yahya, terus kalau di luar negeri misalnya Noman Khan kan, ada dan Ya. beberapa aktivis Aman. Islam lainnya, mereka Hmm. gencar-gencarnya memberikan informasi bahwa atau memberikan edukasi kepada umat Muslim bahwa tidak usah mencocokkan sains dengan agama karena kembali Oke. lagi sains itu berubah terus-menerus kan. Sementara Al-Quran kita yakini sebagai kitab yang mengandung kebenaran absolut yang tidak bisa kita ganggu gugat gitu. Ya, Hmm. itu yang mungkin harus dipahami juga oleh umat Muslim di Indonesia kan, bahwa ya ini memang pandangan ulama itu berbeda-beda. Jadi, Kalau oke, kalau sorry, boleh saya tambahkan sedikit, boleh Bang boleh Buya. silakan silakan, Prof. Sorry. Jadi tadi berbicara tentang kembali lagi berbicara tentang ilmu ya. Jadi memang sebagai Muslim saya berbicara ya, ayat-ayat Allah Hmm. itu kan bisa kita klasifikasi menjadi ayat qauliyah, Kaunia ya, ayat Kaunia. kauniyah ya. Ya, Ada ya. lah ulama yang mengklasifikasi seperti itu gitu kan. Ayat qauliyah Hmm. itu apa? Ayat qauliyah adalah ayat yang diwahyukan gitu kan. Hmm. Dalam konteks Islam ya berarti adalah Al-Quran ya sebagai wahyu Hmm. terakhir. Uh, Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang terbentang di alam ini gitu ya. Iya. Hmm. Ya alam ini sendiri adalah ayat-ayatnya, ayat kauniyahnya ya, matahari, bintang, Hmm. bulan, peredarannya, dinamikanya, semuanya itu ya. Nah, kalau kita mau memahami ayat-ayat ini, tentunya kita butuh tools ya, Tools, ya, tools lagi-lagi bagi tools. ayat ini gitu. Soalnya toolsnya beda gitu kan. Toolsnya adalah bahasa atau saya katakan bahasa apa yang digunakan untuk menulis ayat-ayat ini tuh berbeda gitu. Iya, bahasa Ayat kauli matematik gitu. ya, Quran itu kan ditulis dalam bahasa Arab, diwahyukan dalam bahasa Arab, ya kan? Ditulis Hmm. dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mau menafsirkan Quran atau mendalam memahami Quran, berarti kita ya harus menggunakan apa memahami bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab, Minimal iya bisa benar. baca bahasa Arab lah. Lebih hebat lagi Hmm. kalau kita bisa ngerti bahasa Arab, bisa berbicara dalam bahasa Arab, ya bisa mengerti nahwu, shorof, balaghah dan segala teknisnya gitu ya. Itu adalah syarat mutlak untuk bisa memahami Quran gitu kan. Hmm. Nah, ayat-ayat kauniyah ditulis dalam bahasa apa nih? Dalam bahasa Bahasa apa? matematis kita ini. Kalau Tensor, saya diferensi. kalau saya boleh mengutip seorang ilmuwan Galileo Galilei itu Galileo, ya, ya. dia berkata seperti ini ya, the grand book of universe was written in the language of Ini mathematics. mathematics ya. Kalau diibaratkan alam semesta ini suatu kitab gitu ya, buku. Hmm.
maka buku ini Alam Semesta ini ditulis dalam bahasa matematika, gitu ya. Matematika. Artinya gini, maksudnya kita sebagai ilmuwan itu terbiasa melakukan Hmm. pemodelan matematik ya. Kita menemukan suatu problem, suatu fenomena alam yang mau kita pahami, yang kita lakukan adalah kita modelkannya dalam bahasa matematik ya. Kita cari solusinya gitu kan. Dari situ kita dapat suatu teori atau persamaan ya. Ya. Nah, apa itu penjelasan matematis dari fenomena tersebut ya. Lalu tentunya teori tersebut harus bisa kita uji ya secara empirik Hmm. ya. Nah, itulah proses pengujian empirik atau observasi gitu kan. Kalau memang terbukti secara observasi ya berarti dia adalah memang mendeskripsikan fenomena alam tersebut atau kita namakan hukum alam atau hukum fisika gitu. Jadi ya kalau kita mau memahami ayat kauniyah, menurut saya itu ya kita harus bisa memahami bahasanya. Kita harus Iya, bisa benar. membaca alam ini dalam bahasa Oke, matematika gitu. Ya itu oke. mungkin tambahan dari saya. Ya. Ini Prof masih bisa nggak nih? Ada beberapa pertanyaan yang Boleh, boleh. menarik juga nih. Silakan, silakan. Oh ya, mohon maaf ini kalau ini menyita Oke. sedikit waktunya ya, Prof. Makin seru, Mengenai makin seru nih. ya, quantum entanglement sama quantum tunneling kan. Ya, quantum entanglement dihubungkan dengan santet yang bisa bekerja jarak jauh kan, yang Einstein bilang spooky action at a The distance tuh. distance. Kemudian quantum tunneling yang katanya itu sebuah partikel seperti elektron misalnya itu bisa bergerak menembus dinding penghalang atau energi barrier, potensial volume itu bisa menembus itu tanpa energi yang cukup, bahkan tidak bisa tidak merusak ini dinding penghalangnya kan. Ya, ya. Konsep-konsep kuantum ini kemudian dihubungkan ke ranah makroskopik. Saya tidak tahu apakah hantu dan malaikat dan santet itu berada di wilayah makroskopik atau mikroskopik ya, tapi karena tidak jelas juga kan. Ya, ya, Tapi ya. itu kemudian dihubungkan dengan fenomena-fenomena santet, terus hantu yang bisa bergerak menembus dinding, atau malaikat dan lain sebagainya. Kira-kira quantum tunneling itu apa sih? Kita mulai dulu dari Oke, tunneling oke. dulu ya.